lagi mau berangkat ke salon, ya kan. Tiba-tiba aku dicegat bapak-bapak, Kak. Bapak-bapak pakai kayak gamis putih, jenggotnya juga panjang. Dia nanya ke aku, katanya itu rambut mau diapain, kata bapak-bapak itu. Aku bilang lah, ini mau dijual gitu kan. Nah, bapak-bapak itu bilang, jangan, katanya. Itu rambut jangan sampai dijual, katanya, Kak. Jangan dibuang juga, katanya. Kalau dibuang, katanya, takutnya nanti ada yang nemuin, terus disalahgunakan, kamu tetap, katanya, kena dosanya, kata bapak-bapak itu, Kak. Besoknya jam 2 siang ya, Kak, ya, aku kan rencana mau servis rambut sambung aku itu. Nah, aku ambillah itu rambut yang semalam dibuka itu, Kak. Nah, begitu aku buka, itu tiba-tiba banyak belatung di rambut itu. Itu benar-benar yang banyak belatungnya. Di dalam plastik? Iya, di dalam plastik itu benar-benar banyak belatung, Kak. Nah, aku kaget dong. Selamat malam para elang dan Erjal Satset, apa kabar semuanya nih? Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo di sini. Kayaknya udah lama banget ya gue nggak nge-host. Kayaknya terakhir beberapa bulan yang lalu ya. Tapi guys, kemarin itu kalau teman-teman lihat, gue sempat penelusuran sendiri ke rumah Ngapak Tegal punya Bang Denny tuh. Di situ benar-benar serem banget, terekam kamera beberapa aktivitas dan fenomena yang bikin gue pas di sana tuh ngeri banget lah, sampai gue trauma tuh mau masuk rumahnya pada malam itu. Kalau kalian belum nonton dulu nih di sini. Mantu. Nah anyway guys, pada malam ini kita kedatangan sebuah kisah yang viral banget tuh di aplikasi sebelah. Katanya ada seorang wanita yang diteror hal-hal di luar Nurul gara-gara dia pakai rambut sambung atau bahasa Inggrisnya hair extension. Lah kok bisa? Langsung aja nih kita sapa narasumbernya pada malam ini. Selamat malam Kak Hani. Malam, Kak. Terima kasih udah datang ke RJ5 ya. Sama-sama. Berarti ini rambut asli, udah rambut asli? Rambut asli sekarang, Kak. Oh, tapi kenapa pakai rambut palsu ya? Begini aja bukannya udah cakep? Dulu soalnya kan rambut aku dipotong kependekan. Jadi kan aku pakai hair extension, Kak, saat itu. Oh iya. Berasa nggak pede gitu ya? Iya, betul. Iya. Nah, kenapa mengira bahwa rambut palsu itulah yang menjadi penyebab gitu dari teror-teror yang ada? Soalnya dalam mimpi mereka bilang sendiri, Kak. Mereka? Iya. Mereka tuh siapa? Kayak sosok-sosok Kunti, terus kemudian saudara aku yang udah meninggal bilang kan itu gara-gara rambut. Dan rambut itu harus dikuburkan, mereka minta dikuburkan rambutnya. Oh berarti ada video dokumentasinya ya? Rambut ada, itu Kak. Ya? Ada. Boleh lihat nggak? Boleh. Ini, Kak. Nah. Akhirnya rambutnya dikubur. Iya, betul. Dikubur di karangan rumah? Halaman apartemen. Oh, nggak dibakar aja atau dibuang kemana gitu? Enggak, soalnya dalam mimpi itu mereka nggak ngebolehin buat rambutnya itu dibuang atau dibakar. Tetap harus dikubur katanya. Nah, katanya teror-teror yang paling parah itu nggak hanya hantu, tapi ada binatang-binatang yang menjijikan gitu ya? Betul. Kayak belatung gitu iya. Di kamar? Betul, ada belatung, ada kaki 1000, cacing. Tiba-tiba ada gitu? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba berjatuhan. Dulu nggak pernah ada gitu? Nggak pernah ada sama sekali. Sejak pakai rambut palsu? Iya, semenjak memakai hair extension itu, baru mereka muncul. Wah, menarik banget nih. Ini belum pernah ada nih di RJ5 cerita tentang hair extension ya. Ditahan dulu, Kak Ani ceritanya. Nanti kita bakal bahas di scene selanjutnya. Buat para elang dan Ajal Saset, jangan lupa di akhir bulan nanti tanggal 31 Juli tepatnya kita bakal rilis film kedua karya dari RJ5 berjudul Sihir Pelakor. Jangan lupa kalian
para horror addict, movie addict, jangan lupa nonton Sihir Pelakor. Dukung karya dari RJ5, awas doang nonton. Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Sihir Pelakor, film kedua dari RJ5, tayang serentak di bioskop 31 Juli 2025. Ya, seperti biasa, kalau di RJ5 nggak ada cerita narasumber tuh yang kita tambah-tambahin atau di setting-setting. Ya, Kak Hani boleh ceritain gimana awal mula rambut bisa jadi fenomena yang aneh gitu pada akhirnya. Nah, jadi kan gini ya Kak, aku ceritain dari awal ya yang aku alamin. Aku tuh mulai pasang hair extension itu tahun 2018. Nah, kenapa aku memilih pakai hair extension? Nah, saat itu kan aku potong rambut kependekan Kak, yang benar-benar sedagu. Bondol gitu ya? Betul. Nah, aku tuh kayak ngerasa nggak pede Kak. Akhirnya aku coba-coba pasang hair extension. Nah, aku jelasin dulu ya Kak, hair extension itu kan rambut sambung ya. Dia itu terbuat dari rambut asli manusia yang dilem ujungnya, kemudian dipasangin di rambut kita, ditempelin kayak gitu. Nah, selama kurang lebih tuh aku pasang hair extension 3 atau 4 tahun itu baik-baik aja ya Kak ya. Kenapa aku tuh jadi kayak candu pasang hair extension? Karena emang benar-benar tuh setelah lepas pasang hair extension yang pertama, rambut aku itu jadi kayak rontok, patah-patah gitu kan, rusak lah, jadi tipis gitu Kak. Akhirnya kan aku kecanduan dong buat pasang lagi. Karena sekalinya aku nggak pasang hair extension, kepercayaan diri aku tuh kayak hilang gitu Kak. Nah, kemudian saat itu aku pasang hair extension lagi ya. Tiba-tiba banyak hal aneh tuh mulai terjadi Kak setelah pasang hair extension yang setelahnya itu. Yang terakhir nih? Iya, betul. Kurang Pertama lebih. kan 2018. Iya. Yang kejadian ini tahun berapa berarti? Kurang lebih tahun 2022 Kak. 22. Itu udah 4 tahun tuh. Betul. Hair extension terus ya? Iya. Dari situ kayak mulai banyak kejadian aneh tuh Kak. Kayak gimana tuh? Banyak. Nah, pas awal mula dipasang itu tuh pas malamnya aja langsung berasa Kak. Langsung berasa kayak ada yang ngikutin gitu kan. Kayak gimana sih, kalau kayak tidur juga kayak ada yang nemenin lah, paham nggak Kak? Tapi kayak bukan suami atau anak aku ya, nggak, kayak beda aja suasananya. Nah, tambah juga kan mimpiku tuh langsung benar-benar serem terus Kak setelah pasang hair extension yang terakhir itu. Setelah itu juga kan kejadian-kejadian aneh lain itu mulai terjadi pas aku lagi di Limbangan. Setelah itu kan, setelah aku pasang hair extension itu, aku kan mau liburan lah ceritanya ke Limbangan, ke tempat nenek aku. Nah, di sana. Nah, berangkatlah aku ke sana sendiri. Sendiri ya? Sendiri di sana. Nah, suasananya itu kan kalau di Limbangan emang beda ya Kak ya, beda seperti di sini lah. Kalau di Limbangan itu kan kayak masih suasana pedesaan banget, masih banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon bambu. Tanah pun juga masih tanah merah kalau di sana. Jadi ya udah bisa dibayangkan lah suasananya seperti apa. Nah, pada saat jam 12 malam ya Kak, aku kan posisi lagi main HP tuh sambil rebahan. Tiba-tiba jendela tuh brak aja kebuka, kenceng banget itu Kak. Aku kaget dong saat itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jendela kebuka gitu Kak. Jendela kayu gitu? Iya betul, jendela kayu yang ada kacanya tapi. Oh, yang zaman dulu gitu? Iya betul. Nah, habis itu aku kaget dong, aku diam aja. Nah, setelah itu tiba-tiba ada suara ketawa Kak di kuping aku. Ada suara ketawa, ketawanya kuntilanak ya, kayak yang di film Susana itu tuh Kak, percis banget seperti itu. Dia tuh masuk ke kuping aku Kak, yang awalnya tuh pelan-pelan, lama-lama itu suaranya kenceng banget. Lama-lama suaranya tuh kenceng banget sampai kuping aku itu benar-benar sakit. Setelah itu tiba-tiba badan aku juga kayak orang ketindihan Kak, nggak bisa bergerak sama sekali.
Aku pengen bangun, pengen lari pun nggak bisa. Setelah itu, dengan posisi ketakutan, pas aku lihat ke sebelah kiri, di belakang pintu ya kayak sebelah pintu, ada sosok kuntilanak. Dan itu posisinya itu dia membelakangi aku, Kak. Dengan memakai baju putih, rambutnya juga dia sepaha, benar-benar panjang, warna hitam. Kayak kuntilanak pada umumnya yang kita sering lihat. Betul, cuman kan aku nggak tahu tuh mukanya karena kan dia membelakangi aku, Kak. Seperti itu. Lalu? Nah, akhirnya aku tuh bisa berdiri lah, langsung lari ke kamar nenek dan kakek tuh, Kak, saat itu. Nah, aku langsung buka pintu kamar mereka, aku langsung loncat di tengah-tengah mereka. Mereka kebangun dong, kaget. Kebangun kaget sambil nanya, kenapa dek? Katanya ada apa gitu kan. Nah, aku ceritain deh tuh ke nenek dan kakek. Kalau di kamar yang aku tempatin tadi itu ada kuntilanak, Kak, di situ. Nah, sampai akhirnya kan aku tuh tidur aja di kamar mereka. Nah, kejadiannya itu nggak cukup sampai di situ aja. Besoknya pun tetap masih ada teror yang lain, Kak. Nah, kemudian besoknya itu sekitar jam 3 sore ya, Kak, aku kan lagi pengen makan bakso lah saat itu. Pengen beli bakso, beli es campur. Aku pergilah pakai motor ya, Kak ya. Nah, untuk pergi ke tempat tukang bakso itu kan jaraknya lumayan ya, Kak, agak jauh lah. Harus pakai motor juga kan, dengan jalanan yang nanjak. Ya kan, turunan, tanjakan seperti itu, melewati kuburan juga. Bener-bener di pelosok ya? Betul rumahnya. banget, pelosok banget, Kak. Nah, sepulangnya aku beli bakso, pas di tanjakan itu kurang lebih sekitar jam 5:30 maghrib. Nah, saat itu dengan posisi yang abis hujan ya, kayak abis hujan, gerimis-gerimis kecil lah, masih seperti itu. Nah, pas di tanjakan itu, kebetulan kan sebelahnya makam ya, kayak makam lama begitu. Nah, pas di tanjakan, tiba-tiba aku dicegat anjing putih 5 ekor, Kak, bukan cuma sekedar 1. Sampai akhirnya hampir mendekat, kelihatan itu anjing benar-benar ada 5 ekor nyegat perjalanan aku. Nah, itu kan pas benar-benar nyegat perjalanan aku, Kak. Aku takut dong dari situ. Nah, akhirnya aku putar balik lah, aku nunggu di turunan yang di sebelah makam itu. Nah, aku nunggulah di situ kurang lebih sekitar 15 menit ya, Kak. Aku nunggu sekitar 15 menit. Nah, aku lanjutin lagi deh, nanjak lagi ke atas. Dan ternyata anjing itu udah nggak ada ya, Kak. Aku lanjutin perjalanannya. Itu kan buat ke rumah nenek itu masih harus menempuh jarak yang agak lumayan ya, Kak, melewati satu kampung lagi. Di situ kan banyak pohon bambu gede-gede, Kak. Nah, di situ tuh mulai ada lagi sosok yang benar-benar kayak kuntilanak lah kalau kita bilang, Kak. Nah, aku lanjutin perjalanan, aku lihat di atas pohon bambu itu ada sosok kunti ngikutin, Kak, yang benar-benar ngikutin aku banget sampai ke depan rumah. Ngikut? Benar-benar ngikut. Terbang gitu? Iya, betul. Itu kan aku bawa motor sambil nengok ke belakang, dia tetap masih ngikutin. Sampai akhirnya di depan rumah, kebetulan kan kakekku ada di dapur ya, Kak, di depan pintu dapur di belakang. Begitu aku baru sampai, kakekku nanya, bilang katanya, "Dek, cepetan," katanya, "mandi saat ini juga," katanya, "bebersih, wudhu sekarang juga," katanya. Itu di belakang ada yang ikutin, kata kakekku gitu, Kak. Dan kakekku juga dia ngeliat kayak gitu. Nah, akhirnya aku mandi lah. Aku mandi tuh bebersih ya, Kak ya. Dan itu entahlah kakek bacain apa gitu, akhirnya kan udah nggak ngikutin lagi. Nah, setelah kejadian itu, aku kan di Limbangan cuma 4 hari aja ya, Kak ya. Nah, waktunya deh aku buat pulang ke Tangerang lagi. Selama 3 hari nggak ada apa-apa lagi? Nggak ada. Setelah 3 hari, cuman memang masih tetap dimimpiin yang serem-serem itu, Kak. Kalau mimpinya itu memang dia tiap hari ada, nggak pernah sehari pun kelewat ya untuk mimpi-mimpi yang serem itu, Kak. Ada pesan yang disampaikan dari mimpinya atau gimana? Belum. Nah, untuk saat itu belum ada pesan apapun di mimpi, cuman di mimpi itu kayak aku tuh mimpinya kan kayak mimpi dililit ular besar sepanjang mata memandang gitu, Kak. Kayak didatengin mulu sosok kuntilanak di dalam mimpi, kayak sosok kuntilanak merah, kuntilanak yang baju putih juga, Kak. Dan di situ tuh posisi mereka kayak benar-benar mau berusaha cekik aku di mimpi itu. Dan itu kejadiannya tuh
sering banget dan terus-terusan. Hampir setiap aku tidur tuh mimpinya berulang terus. Ya antara ular, kunti, seperti itu terus. Nggak siang, nggak malam. Yang penting aku tidur tuh seperti itu aja. Nah, akhirnya kan tiba waktunya aku untuk pulang lagi ke Tangerang ya Kak ya. Nah, aku pulang ke Tangerang. Nah, di Tangerang itu kan aku buka toko ya Kak ya. Di Tangerang itu aku buka toko gorden. Nah, kemudian di sana juga aku sewa kontrakan buat tidur Kak. Nah, setelah sampai di sana, itu kejadian aneh itu mulai benar-benar di luar nalar lah Kak, makin di luar nalar setelah yang kejadian di Limbangan itu. Justru pas aku pindah ke Tangerang lagi, pulang lagi ke Tangerang maksudnya, itu kejadiannya lebih parah lagi daripada di Limbangan. Jadi pas saat aku di kontrakan itu Kak, entah itu sore, siang, ataupun malam, suka tiba-tiba banyak kejatuhan belatung Kak. Nah, belatung itu kan ukurannya juga lumayan agak besar ya Kak ya. Selain belatung juga kayak banyak binatang kaki seribu, cacing juga di kontrakan itu Kak. Terus badan aku juga di sana kayak jadi langsung sering sakit-sakitan setelah pasang hair extension yang terakhir itu. Itu belatung dari mana? Aku juga nggak tahu. Soalnya kan kayak plafon tertutup rapat ya Kak ya. Plafon? Nggak ada, kan nggak ada celah gitu Kak buat jatuh belatung itu. Tapi udah dicek? Udah. Nggak ada bangkai gitu? Nggak ada. Kalaupun ada bangkai kan mungkin di atas ada yang bolong atau apa kan gitu ya Kak ya. Kalau ini kan nggak ada sama sekali. Nah, tibalah waktunya aku buat lepas hair extension itu Kak. Nah, hair extension itu kan aku lepas, aku taruh deh di plastik yang putih. Aku simpanlah di kardus yang kecil, dibarengin dengan barang-barang apa yang udah nggak kepake itu Kak. Nah, akhirnya aku ngajakin ke suami buat pindah kontrakan aja deh gitu kan, karena emang pas di kontrakan yang di sana aku tuh ngerasa kayak auranya udah beda Kak. Selain dimimpiin yang serem-serem terus, banyak belatung juga kan, kayak banyak kaki seribu, cacing, badan aku juga sering sakit-sakit. Nah akhirnya kan aku ceritain lah ke suami gitu kan, dan dia setuju untuk pindah kontrakan. Itu hampir setiap hari itu? Itu setiap hari Kak. Setiap hari? Itu setiap hari, bukan hampir lagi. Belatung? Iya betul, hari? Setiap hari itu. Nah, akhirnya kan kita pindah kontrakan lah dari situ ya Kak ya. Nah, aku pikir tuh setelah pindah kontrakan, kejadiannya nggak akan ada lagi ya Kak ya, karena kan mungkin itu belatung entah mungkin dari mana datangnya gitu kan. Siapa tahu kan di kontrakan yang baru itu lebih bersih lagi gitu kan, nggak bakalan ada yang begitu-begitu. Tapi ternyata enggak, sama aja di kontrakan yang baru juga seperti itu. Masih tetap dimimpiin yang serem-serem terus setiap hari, masih tetap banyak belatung, kayak kaki seribu juga masih tetap selalu datang gitu kan. Nah singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, aku kan ganti hair extension itu dengan yang baru ya Kak ya. Nah itu posisi aku pulang ke Garut. Ke Garut tuh ngapain? Nah, aku ke Garut ke rumah orang tuaku, Kak. Aku main ke rumah orang tuaku kan sering banget ya. Nah, pas aku sebelum pulang ke Garut itu kan kebetulan sama suami ya, Kak ya. Saat itu aku pulang sama suami. Nah, itu kan posisi toko sayang ya, Kak ya, kalau misalkan ditutup. Karena kan lagi lumayan rame lah saat itu. Akhirnya kan aku minta tolong adekku yang di Belaraja ya, aku telepon dia. Aku tanya nih, mau nggak jagain toko aku dulu, aku kan lagi di Garut, sayang soalnya kalau misalkan tokonya ditutup. Nah dia bilang ya udah nggak apa-apa katanya, dia mau ya Kak jaga toko di sana. Nah kunci juga kan aku suka taruh di sana ya Kak ya, adalah tempat buat naruh kunci gitu kan, jadi nggak perlu yang aku harus nganterin dulu atau gimana gitu kan. Nah pas malamnya itu setelah aku telepon adekku, dia langsung tuh berangkat ke Ciputat Kak, ke toko aku. Nah, begitu dia baru sampai toko, dia buka pintu lah, pintu toko ya Kak ya. Begitu dia baru buka pintu, kok kayak suasananya itu beda katanya di toko. Tadinya kan dia tuh mau tidur di sana ya Kak ya, cuman karena lihat suasananya yang
beda, katanya kayak mencekam lah kata adekku gitu. Akhirnya kan dia urungkan lah buat tidur di toko itu. Akhirnya dia mau tidur di kontrakan saat itu. Nah akhirnya adek aku tuh mutusin buat tidur di kontrakan. Nah tapi begitu sampai kontrakan baru juga dia buka pintu, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok kuntilanak Kak saat itu di kontrakan. Dan itu kata dia benar-benar yang kuntilanak itu tinggi, besar ya kayak dengan wajah yang datar, kata adekku, rambut panjang saat itu. Dan itu benar-benar posisi pas dia baru banget buka pintu saat itu Kak. Nah akhirnya dia tuh nggak jadilah buat tidur di sana itu, dia langsung pulang ke Belaraja. Besoknya tuh dia nelpon aku ngabarin. Nah, nelpon aku ngabarin, katanya Dek, katanya itu di toko katanya ada apa, kata adekku itu Kak. Kok katanya suasananya kayak beda, katanya sepi, kayak mencekam gitu Kak. Sampai-sampai katanya dia itu mau tidur di kontrakan, begitu baru buka pintu, tiba-tiba ada kuntilanak itu pas di depan dia banget katanya gitu Kak. Sampai dia bilang ke aku minta maaf buat nggak jadilah katanya dia buat nungguin toko aku, kayak gitu katanya Kak. Nah, aku juga sempat berpikir ya, karena kan aku ngalamin itu pas semenjak aku ganti rambut sambung ya, kayak aku sempat kepikiran sedikit, apa mungkin gara-gara ada rambut sambung kali ya di sana gitu. Cuman lah aku hiraukan ya kayak. Nah, pas posisi aku lagi di Garut itu, aku kan ini Kak ngelepasin rambut extension aku ya, karena kan rencana mau aku servis besoknya itu. Akhirnya itu malam-malam aku lepasin rambut sambungnya itu satu persatu ya kayak aku simpen deh di plastik ya kayak itu rambut sambungnya itu. Bisa diservis ya rambut? Bisa, karena kan itu masih bagus. Masih bagus rambutnya. Nah, aku simpen deh itu rambutnya itu ya kayak buat diservis lagi besoknya ke salon. Nah, setelah itu pas aku lagi ngaca malam-malam di cermin ya kayak cermin yang seukuran 30x40 lah, aku pegang kan begini Kak posisinya. Aku lagi ngaca aja biasa kan seperti ini. Tiba-tiba pluk aja kejatuhan ini Kak jerami. Tiba-tiba kejatuhan jerami seukuran jari telunjuk, dan itu posisi udah diikat-ikat jeraminya itu Kak. Posisinya itu si jerami udah diikat-ikat. Aku kaget dong. Lah ini jerami dari mana datangnya kok tiba-tiba pas aku lagi ngaca dia jatuh aja di depan aku Kak seperti ini. Nah akhirnya aku ambillah jerami itu, aku paca-pacain segala macam, aku bakar langsung Kak itu jeraminya. Langsung dibakar? Langsung aku bakar saat itu juga. Karena udah ngira nggak bener gitu ya? Iya, saya kan aku bingung, itu kan kamar tertutup juga ya kayak nggak ada apa-apa. Aku lagi ngaca tiba-tiba pluk aja jatuh di depan muka aku banget. Karena kan posisi lagi begini Kak, cermin lagi aku pegang. Nah, setelah kejadian itu, besoknya jam 2 siang ya Kak ya, aku kan rencana mau servis rambut sambung aku itu. Nah, aku ambillah itu rambut yang semalam dibuka itu Kak. Nah, begitu aku buka, itu tiba-tiba banyak belatung di rambut itu. Itu benar-benar yang banyak belatungnya. Di dalam plastik? Iya, di dalam plastik itu benar-benar banyak belatung Kak. Nah, aku kaget dong. Selama aku pakai rambut sambung, aku kan benar-benar ngerawat banget ya kayak aku pakein conditioner, aku pakein masker rambut yang benar-benar aku rawat banget lah. Tapi ini kok bisa malamnya baru dicopot, tiba-tiba besoknya pas mau aku servis, mau aku pasang lagi ke salon, banyak belatungnya Kak. Nah akhirnya rambut sambung yang itu aku buang dan aku pasang lagi hair extension yang baru di salon tersebut. Nah, setelah itu aku pulang lagi lah ke Tangerang ya Kak ya. Aku pulang lagi ke Tangerang. Nah, pas di Tangerang itu kondisi kan lagi hujan deras ya Kak ya. Aku sama suami tuh mutusin buat tidur di toko aja gitu kan. Nah, pas jam 12 malam tiba-tiba dari luar brak aja itu Kak, ada suara gebrakan yang benar-benar kenceng banget dari arah pintu sampai ke lemari. Kayak suara gebrakan dari orang gitu Kak. Pintu digedor gitu? Bukan pintu digedor, kayak pintu didobrak Kak. Itu kenceng banget suaranya sampai ke lemari. Seperti itu. Aku kaget dong. Nah, aku bangunin suami.
Aku bilang lah itu barusan suara apa, kata suamiku ya udahlah baca-bacaan aja katanya gitu kan, dia lanjut tidur. Nah besoknya itu habis isya sekitar jam 7:30 malam ya kak ya. Aku sama suami itu kayak inilah kaget setengah mati kak, bener-bener gimana ya. Jadi gini loh kak, aku kan ada manekin. Aku ada manekin di toko, jadi kan aku jualan gorden tapi aku ada manekin satu karena kan aku sambil jualan baju online kak. Jadi kan aku naruh manekin satu lah di situ. Itu manekin kan tiba-tiba mati lampu ya kayak pas malam itu tiba-tiba mati lampu. Aku sama suami di depan dan itu posisi manekin lagi kita liatin kak. Tiba-tiba itu manekin berdiri sendiri pelan-pelan. Abis itu dia tiduran lagi manekinnya itu kak dengan pelan-pelan juga. Dan itu manekin yang ada yang ada kayunya itu kayak yang setengah badan ada kayunya. Oh. Awalnya lagi tidur. Manekinnya tiduran. Itu kan posisi mandi kan rebahan enggak yang berdiri. Oh, iya, kan dia diselipin. Iya, dia kan nyelip. Karena kan nggak dipakai lagi saat itu. Aku kira kan udah stand gitu. Enggak. Nah itu manekin berdiri, kemudian dia baringan lagi pelan-pelan kak si manekinnya itu, ya kan. Nah aku sama suami ngeliat dong, jadi kayak bengong aja, terkaget-kaget gitu kan, loh kok bisa katanya gitu kan. Suami lihat juga nih ya? Dia nyaksiin banget sama aku kak, dan itu dia secara pelan-pelan bangunnya itu, bangun kemudian rebahan lagi pelan-pelan gitu kak. Nah akhirnya ngeri banget sih itu. Nah setelah itu aku sama suami kayak nggak habis pikir aja gitu ya kayak kok bisa gitu kan. Padahal suami aku itu tipikal orang yang nggak percaya sama sekali dengan kejadian-kejadian mistis lah gitu kak. Dia kan orang itu apa-apa pakai logika, pakai logika gitu kan, nggak pernah percaya sama yang hal-hal begituan. Tapi semenjak dia ngelihat kejadian seperti itu, dia aja sampai bengong gitu kak. Nah singkat cerita, aku tuh kan mau pindahan toko ya kak, yang mau pindah toko, mau pindah ke karena kan aku pikir kayak udah nggak nyaman lah di situ ya kak ya. Nah, sering kejadian aneh. Iya betul. Nah kebetulan juga kan aku ada apartemen di sana, jadi kan rencananya tuh mau buka toko aja lah di sana biar deket juga kan, sayang nggak ditempatin gitu. Nah abis itu pas lagi beres-beres toko ya kak ya, pas lagi beres-beres toko itu kan pajangan semua tuh diturun-turunin ya kak ya, pajangan semua diturun-turunin. Nah pas yang pajangan terakhir kita lepas tuh kak. Nah di situ tuh yang bikin kita terheran-heran gitu kak sampai sekarang ya kan. Begitu kita turunin pajangan yang terakhir, tiba-tiba ada ini kak, jejak telapak kaki. Jejak telapak kaki, dia itu mulai dari bawah sampai ke atas, sampai ke arah plafon. Di tembok? Di tembok kak, yang benar-benar berderet banget. Nah di situ suami aku bingung dong, ini jejak apa gitu kan, dan bentuknya itu seperti jejak telapak kaki wanita lah kak, wanita dewasa seperti itu. Dia tuh benar-benar dari bawah sampai atas berderet. Aku sama suami kaget ya, kok bisa gitu kan. Karena kan kalaupun misalkan itu jejak telapak kaki orang, mau ngapain gitu kan, sementara kan plafon di toko itu benar-benar rapet kan dari ujung sampai ujung itu, nggak ada salah buat orang keluar atau gimana kan. Nah selain itu juga kan cat toko itu kita berdua yang ngecat saat buka toko di sana itu. Jadi kayak bingung aja gitu. Nah setelah itu aku teleponlah orang tuaku ya kayak, aku telepon, aku bilang kan kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah orang tuaku tuh langsung manggil ustadz buat ngerukiah gitu kak. Nah akhirnya itu ustadz dipanggil lah ke rumah ya kak ya, di Garut. Enggak, di Garut. Iya, jadi ngerukiah jarak jauh lah dibilangnya gitu kak, dirukiah lah di rumah gitu kan. Nah pas lagi dirukiah itu adek aku kerasukan kak. Adek aku tuh kerasukan saat itu. Setelah ditanya katanya kan ditanya-tanya biasa ya kayak kalau di rukiah itu. Nah dia bilang katanya dia itu jin jahat yang mau nyelakain aku katanya gitu kak. Pas ada aku kerasukan itu. Nah akhirnya kan setelah itu kita pindahlah ke ya kak ya. Nah aku berharapnya kan setelah pindah itu ya nggak bakalan ada hal aneh lagi yang terjadi ya kayak, nggak ada ya hal-hal mistis gitu. Lalu gimana tadi abis dirukiah? Abis itu normal aja?
Enggak, masih tetap berlanjut Kak. Setelah diruqyah itu masih tetap kayak apa mimpi-mimpi serem terus itu benar-benar setiap hari, nggak ada jedanya. Pas kita udah pindah ke apartemen Kak, aku pikir kan kejadiannya bakalan stop aja sampai di situ. Karena kan aku pikir memulai kehidupan yang baru ya Kak ya. Ternyata enggak. Justru pas di apartemen itu bukan sekedar aku yang digangguin, tapi anak aku juga digangguin Kak. Nah, jadi pas di apartemen itu, anak aku kan waktu itu usianya masih 4 tahun ya Kak ya. Nah, dia tuh suka ini Kak, suka teriak-teriakan, nangis kalau menjelang maghrib sama sehabis maghrib Kak. Nah, aku tanya kenapa nak gitu kan. Nah, dia bilang mami katanya Ejel takut. Itu di atas katanya ada yang melototin Ejel terus katanya. Ada apaan di atas? Aku bilang kan dia sambil nunjuk-nunjuk tuh Kak. Itu katanya ada kepala katanya Kak. Ada kepala katanya matanya keluar satu, wajahnya rusak katanya Kak. Terus udah gitu di lehernya itu banyak darah kata anak aku gitu Kak. Dan itu tuh bukan sekali 2 kali tapi lebih dari 5 kali Kak seperti itu terus. Sampai anak aku tuh kayak suka nangis ketakutan gitu Kak. Nah setelah itu selang beberapa hari kemudian ya Kak ya, dari pas kejadian dia ngelihat kepala itu tuh Kak yang terakhir. Karena kan sering banget ya kejadian. Nah anak aku tuh jam sehabis maghrib tiba-tiba dia diem aja Kak. Dia tuh tiba-tiba diem aja. Mukanya itu pucat Kak, mukanya pucat, bibirnya juga kayak yang gak ada darahnya gitu Kak. Diem aja dia sambil natep kosong Kak. Aku panik dong, ini anak kenapa gitu kan. Nah tiba-tiba dia itu teriak-teriakan Kak, minta tolong. Tolong katanya. Badan aku sakit-sakit, katanya kepala aku pecah, katanya gitu Kak. Tulang aku retak katanya. Kaki aku patah dia bilang gitu Kak. Dan dia tuh terus mengulang kata-kata yang sama berkali-kali sambil minta tolong terus-terusan Kak. Tolong banyak darah katanya. Ya begitulah terus ya Kak ya. Aku panik dong sama suami sampai kita baca-bacain kan segala macem. Sampai akhirnya tuh dia tiba-tiba sadar kembali ya kayak langsung biasa lagi aja, kayak yang nggak terjadi apa-apa gitu Kak. Yang tadinya wajahnya itu pucat jadi kayak langsung biasa lagi aja. Nah nggak lama dari situ tiba-tiba kan aku sama suami lagi udah tidur duluan ya Kak ya. Aku sama suami itu udah tidur duluan. Nah anak aku dia lagi main handphone Kak jam 12 malam sendiri. Nah udah gitu dia tuh langsung loncat Kak, langsung loncat ke aku ya dengan sekencang mungkin. Dia loncat tuh sambil menjerit ketakutan. Mami katanya Ijul takut. Nah, aku bangun dong, kaget kan karena diloncatin dia Kak. Aku tanya kenapa nak, ada apa katanya. Barusan katanya ada yang bisikin ke kuping dia katanya 3 kali, manggil-manggil nama dia katanya. Terus ngajak dia main katanya Kak ayo temenin aku katanya. Aku tanya dong ke dia gimana bilangnya. Nah dia tuh meragainnya seperti ini nih Kak katanya. Ejel sini kita main katanya. Sini temenin aku katanya gitu Kak. Dan itu 3 kali katanya manggil dia itu Kak, ngebisikin ke kuping dia. Suaranya apa? Suara nenek-nenek kata anak aku Kak. Iya kayak suara nenek-nenek kata anak aku tuh. Sampai dia tuh nangis ketakutan ya kayak sampai minta peluk gitu kan, nggak mau lepas gitu. Nah aku kaget tuh loh, kok bisa kayak begini gitu ya kayak. Sampai anak aku juga kan sering bilang kayak gini, mami katanya Ejel tuh kayak ngerasa selalu diintai sama sosok hitam katanya gitu Kak. Dia tuh sering banget bilang seperti itu. Jadi tuh saat itu posisinya anak aku ketakutan mulu sampai dia mau ke kamar mandi aja nggak berani sendiri Kak. Ke dapur aja dia nggak berani karena mungkin saking seringnya ya diliatin hal-hal seperti itu. Aku juga saat itu sempat lagi masak, tiba-tiba Kak gagang pintu itu dia gerak-gerak sendiri sampai anak aku takut juga kan, mami kok bisa sih katanya tuh gerak-gerak sendiri katanya gitu Kak. Dan itu tuh sering banget seperti itu. Nah setelah kejadian anak aku yang ada yang bisikin itu ya kayak nenek-nenek yang ngajak main ke dia. Nah 3 hari kemudian itu benar-benar 3 hari jaraknya aku tuh mimpi Kak. Mimpi tapi kayak yang orang ketindihan, paham gak kira-kira Kak? Jadi itu kayak yang nyata nggak nyata gitu. Dan itu posisi jam 1 malam Kak.
Aku mimpi didatengin sosok nenek-nenek, dia pakai kebaya hijau, pakai kain samping ya, kayak nih, kayak yang seperti ini nih Kak, kain jarik gitu ya? Iya, betul. Kemudian dia bawa tongkat, rambutnya digelung warna putih Kak. Nah, dalam mimpi itu dia ketawa-tawa aja terus Kak, yang bener-bener serem gitu. Aku tanya, kamu siapa? Aku bilang gitu. Nah, dia jawab gini, oh aku penghuni di sini, katanya gitu Kak. Terus dia bilang lagi ke aku gini, kamu mau tahu nggak, katanya, siapa yang selama ini suka nakut-nakutin anak kamu, katanya. Itu aku, katanya gitu Kak. Terus kamu mau tahu juga nggak, katanya, siapa yang kemarin-kemarin ngebisikin anak kamu, katanya, ngajak main anak kamu, katanya, yang minta nemenin ke anak kamu, itu aku, katanya gitu Kak. Nah, di situ aku tanya dong ke dia di dalam mimpi itu, mau kamu apa? Aku bilang gitu kan. Nah, dia bilang dia cuma mau cekik aku sampai mati, katanya gitu kan. Nah, aku kaget dong. Sampai dalam mimpi itu aku kayak berusaha pengen bangun tapi susah Kak. Gimana sih orang ketindihan Kak? Nah, itu benar-benar aku berusaha pengen bangun tapi nggak bisa. Mukanya gimana tuh nenek-nenek? Serem? Enggak, kayak nenek-nenek biasa Kak. Kayak nenek-nenek biasa, enggak yang serem atau gimana, percis banget kayak nenek-nenek biasa. Nah, akhirnya tuh dari ketindihan itu aku bangun ya Kak ya. Nah, aku diem aja sampai gak bisa tidur lagi Kak. Gak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, beberapa hari kemudian aku kayak mikir, apa ada hubungannya sama rambut kali ya Kak ya, atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya aku putusin deh buat ngelepas rambut sambungan aku tuh Kak. Karena juga kan mimpiku tuh kayak serem terus, anakku digangguin terus. Karena kan aku cerita ke kakakku, jangan-jangan mungkin dari rambut sambung kali tuh, katanya gitu kan. Soalnya kan aneh banget katanya cerita-ceritanya itu Kak, kayak serem lah kata kakakku. Coba aja katanya itu lepas rambut sambungnya, siapa tahu kan ada pengaruhnya dari itu, kata kakakku Kak waktu itu. Nah, akhirnya kan aku lepas itu rambut sambungannya. Aku lepaslah semuanya. Nah, pas aku lagi buka FB, kan di situ ada grup ini ya Kak, jual beli rambut sambung. Iseng aku posting gitu kan, daripada aku buang, ini kan rambut masih bagus ya Kak ya. Ada yang mau beli nggak gitu ya? Akhirnya kan aku posting lah. Nah, banyak yang minat Kak, karena kan di situ aku jual yang benar-benar murah banget kan. Tadinya kan daripada dibuang sayang gitu kan. Nah, akhirnya ada yang minat sampai udah di DP itu rambut Kak. Nah, udah di DP, tapi kan niatnya tuh aku pengen servisin dulu lah biar nggak yang masih awut-awutan gitu Kak rambutnya itu. Tiba-tiba banget pas malamnya aku dimimpiin. Nah, di mimpi itu kayak aku tuh lagi mau berangkat ke salon ya kan, tiba-tiba aku dicegat bapak-bapak Kak. Bapak-bapak pakai kayak gamis putih, jenggotnya juga panjang. Dia nanya ke aku, katanya itu rambut mau diapain, kata bapak-bapak itu. Aku bilang lah, ini mau dijual gitu kan. Nah, bapak-bapak itu bilang, jangan, katanya. Itu rambut jangan sampai dijual, katanya Kak. Jangan dibuang juga, katanya. Kalau dibuang, katanya, takutnya nanti ada yang nemuin, terus disalahgunakan, kamu tetap katanya kena dosanya, kata bapak-bapak itu Kak. Terus jangan juga dibakar, katanya. Ini rambut cepet-cepet kuburin, kata bapak-bapak itu Kak. Dan itu dia ngulang sampai 3 kali di dalam mimpi itu. Dia itu ngulang sampai 3 kali. Nah, akhirnya aku tuh mau pulang lah ceritanya dalam mimpi itu Kak. Nah, tiba-tiba dicegat sama sepupu aku yang udah meninggal di mimpi itu. Aku dicegat sama sepupu aku yang udah meninggal. Dia bilangnya gini katanya, Dek, katanya, lihat tuh katanya, ada yang ngikutin kamu terus katanya di belakang. Dia tuh ngikutin terus katanya kemanapun kamu pergi, katanya gitu Kak. Ada jin korin ngikutin kamu terus katanya. Nah, begitu aku tengok ke belakang Kak, itu bener-bener yang sosoknya itu kuntilanak. Rambutnya itu sampai menjuntai ke tanah Kak. Rambut gimbal menjuntai ke tanah dan lebar banget rambutnya itu. Dia itu berusaha ngintip terus Kak, kayak begitu kan. Aku tuh takut ya dalam mimpi itu. Itu dalam mimpi itu aku udah panik Kak. Nah, begitu aku nengok ke dia, dia bilang, itu rambut kuburin, katanya Kak. Sambil dia berusaha mau cekik aku, wah itu di situ aku bener-bener pengen kebangun tapi susah Kak. Aku pengen kebangun tapi kayak kesusahan banget. Nah, akhirnya aku bisa kebangun lah jam 1 malam. Aku kebangun, kaget kan ya Kak, takut juga. Aku ngebangunin suami, Pio, aku mimpi kan gini. Dia bilang, udah nggak apa-apa, cuma mimpi, karena udah tidur lagi aja, kata suami gitu. Tapi aku tetap nggak bisa tidur Kak, sampai pagi diem aja gitu kan. Kok kayak aneh gitu kan mimpinya. Kayak nyata gitu. Iya, betul. Nah, besoknya aku mimpi yang sama persis seperti itu Kak.
Dan itu benar-benar sama percis, nggak ada bedanya sama sekali. Kemudian di hari ketiga pun juga sama, mimpinya seperti itu. Loh, aku bingung dong. Aku bilang ke suami, Piu, ini udah 3 hari, kok aku mimpinya seperti itu terus gitu kan. Tolong dong ini rambut kuburin gitu, siapa tahu beneran gitu kan, ilafat atau apa. Cuman dia nggak mau, Kak. Ah, kamu aja, katanya, aku takut katanya gitu kan. Nah, aku teleponlah kakakku, aku ceritain nih ke kakak aku ya, kayak aku tuh dimimpiin terus begini, aku bilang kan. Nah, kakakku bilang, buru-buru aja kuburin deh katanya, itu bisa jadi ilafat, soalnya kan mimpinya itu terus-terusan berulang katanya. Udah gitu kan rambut itu haram katanya, kamu ngapain lagian beli-beli rambut sambungan terus, kata kakakku itu, Kak. Akhirnya kan ya udahlah, tapi kan aku bilang ini mau dijual, udah di DP orang, jangan balikin aja, kata kakakku DP-nya, Kak. Jangan karena uang nggak seberapa katanya, kamu jadi celaka katanya, kata kakakku gitu, Kak. Udah kan itu udah ilafat, kata kakak. Cepetan aja kuburin, kata kakakku, jangan nunggu dientar-entar atau ini, suruh aja katanya suami aku nguburin kalau aku takut katanya gitu, Kak. Tapi masih aku abaikan karena kan aku nyuruh suami, dia tetap nggak mau, Kak, buat nguburin rambut itu. Akhirnya di hari Jumat jam 11 siang aku tuh beraniin diri, Kak, buat nguburin itu rambut. Aku ajak anak aku ya ke bawah. Aku kubur di taman itu, Kak, di bawah apartemen, di tamannya di situ. Nah, sambil ditemenin kakak aku lewat video call. Nah, aku kuburin di situ, aku ngegali sambil aku baca-bacain ya, kayak sebisa-bisa aku lah, bacain doa segala macem. Nah, di saat aku nguburin itu, aku bilang ke ke rambut itu, aku bilang gini, wahai Fulan, siapapun pemilik rambut ini, aku bilang, ini aku kembalikan lagi kamu ke tanah, karena kan asalnya juga kamu dari tanah. Seandainya semua gangguan itu datangnya dari kamu, aku mohon tolong jangan ganggu aku lagi, aku bilang gitu, Kak. Akhirnya aku kubur lah itu ya, kayak sampai benar-benar rapih banget. Nah, setelah itu aku naiklah ke apartemen ya, kayak ke kamar aku. Nah, begitu aku baru buka pintu, itu benar-benar yang suasananya itu beda banget, Kak. Karena kan sebelumnya itu kayak suram, mencekam. Bahkan suami aku aja dia suka komplain, Kak. Kok di sini aneh ya, katanya. Aku kalau ke rumah orang tuh suasananya kayak biasa aja. Tapi kalau misalkan masuk ke sini baru buka pintu aja suasananya udah beda, katanya gitu, Kak. Kayak mencekam lah kalau kata suami aku gitu. Dan aku pun juga ngerasain hal yang sama. Nah, tapi setelah rambut itu dikubur, itu benar-benar begitu buka pintu kayak hidup lagi, Kak, suasana rumah. Kayak yang tadinya sunyi, tiba-tiba kayak terang, Kak. Terus badan aku yang tadinya kayak aku bawa beban berat, kayak berat banget lah di pundak, Kak. Itu seketika langsung ringan, Kak. Aku sampai di situ tuh istighfar terus ya, kayak takbir terus, ya Allah, aku pikirkan, aku bilang, apa iya sebegitu ngaruhnya dari rambut itu, Kak. Kemudian juga kan aku saat itu posisi lagi bentol-bentol terus, Kak. Udah adalah kurang lebih 1 tahun aku kan bentol-bentol terus, yang benar-benar bentolnya itu luar biasa gatalnya, Kak. Bentol-bentol? Iya, bentolnya itu sampai ratusan di badan aku, Kak. Aku udah berobat, aku udah minum obat ini itu, disaranin minum obat ini itu, semuanya udah aku jalanin, nggak ada yang mempan sama sekali. Dan itu tuh aku juga bingung ya, Kak, pemicunya dari apa. Karena kan kalau dari cuaca kan cuaca lagi baik-baik aja. Kalau dari makanan juga aku nggak ada alergi apapun. Nah, begitu aku kubur rambut itu, Kak, di hari yang sama itu sama sekali nggak ada bentol satupun yang muncul. Padahal selama itu bentol benar-benar yang tiap hari, kan, nggak kelewat, muncul terus-terusan. Di mana gitu ya, ada aja. Di seluruh badan, di seluruh badan sampai, Kak, itu gatalnya luar biasa. Aku pernah bentol-bentol tapi nggak pernah yang segatal itu. Dan itu benar-benar ini banget lah, serem banget, Kak. Nah, setelah rambut itu dikubur, semuanya berubah. Kayak anak aku juga yang tadinya sering lihat sosok-sosok ini itu ya, kayak semenjak rambut itu dikubur, bahkan sampai sekarang nih kalau Kakak tanya juga dia pasti jawab nggak pernah ngelihat lagi, Kak. Dan begitupun aku yang tadinya mimpi aku tuh serem terus ya, kayak yang sampai jam berapapun tuh siang tidur pun aku
mimpi serem Kak, siang atau pagi gitu kan. Sampai aku tuh sempat konsultasi juga ya sama ipar aku. Adiknya suami kan dia kerja di kesehatan ya Kak ya. Saking aku bingungnya dengan hal-hal yang aku alamin, aku tuh sempat konsultasi sama dia buat pengen ke psikiater lah ya Kak ya. Karena kan kejadian-kejadian yang aku alamin itu kayak di luar nalar gitu Kak. Takutnya kan itu hanya sekedar ilusi atau gimana, tapi kan enggak. Betul. Nah, kata ipar aku, dia cuma menjawab gini, kan aku bilang ini kan aku tuh kayak seolah-olah hidup di dua alam gitu Kak. Karena setiap aku tidur jam berapapun itu pasti langsung kayak ada di alam mimpi Kak. Dan itu setiap aku tidur. Nah, ipar aku cuma bilang gini aja, itu kalian katanya mungkin gara-gara kamu tuh pernah mengalami trauma mungkin di masa lalu gitu kan. Tapi dalam hatiku nggak mungkin deh kayaknya, soalnya kan aku kayak nggak ada trauma apa-apa gitu ya kayak, dan itu dulu aja kayak baik-baik aja, nggak pernah yang seperti ini gitu kan. Dan mimpinya juga nggak ada hubungannya sama trauma ya? Nah betul, dan di mimpi itu kan kayak menjurus ke rambut terus Kak, kayak dikejar-kejar kunti gitu kan, udah gitu kan masalah rambut kayak gitu. Nah setelah itu alhamdulillahnya tuh ya Kak, mulai saat itu tuh sampai detik ini ya nggak pernah lagi ada yang namanya kejadian-kejadian mistis atau mimpi serem atau anak aku digangguin atau ngelihat hal-hal yang menyeramkan lah, kayak gitu Kak. Berarti setelah dikubur semua fenomena di luar Nurul benar-benar hilang hari itu juga? Benar-benar hilang saat itu juga Kak. Bahkan aku tuh sampai chat juga ya ke kakakku, saking kayak percaya nggak percaya lah dengan apa yang udah terjadi ya Kak ya. Aku tuh sampai chat dia bilang gitu kan, ini kok aneh lah, sampai suami aku aja bilang Kak, dia ini ya enak ya katanya sekarang suasana di rumah kok jadi beda, katanya kayak hidup gitu Kak. Nah semenjak rambut itu dikubur Kak. Nah ya mungkin ditanya gemes dari tadi sama penonton, awal dapatnya itu beli di mana hair extension-nya? Tapi tar dulu, nanti bakal dijawab bareng sama suaminya ya. Karena suaminya Kak Hani juga punya beberapa cerita yang lebih detail saat pas lagi diteror itu ya. Iya. Langsung aja kita undang suami dari Kak Hani. Nah akhirnya kita udah kedatangan Mas Erik nih, suami dari Kak Hani. Halo, selamat malam Mas. Malam. Terima kasih udah datang nih ke studio RJL. Jadi pada waktu itu Mas Erik awalnya sebenarnya orangnya sangat logis gitu ya. Betul. Agak skeptis dengan hal-hal yang di luar Nurul gitu ya. Tapi entah kenapa ngelihat juga kejadian aneh gitu di kontrakan yang pasti Tangerang gitu ya. Nah awal itu emang ngebolehin istrinya gitu pakai hair extension atau gimana? Sebenarnya awal saya pribadi nggak setuju, nggak suka kalau istri itu pakai rambut sambung ya atau hair extension itu ya. Cuma dia kan maksa kan, saat itu belum tahu lah sebab akibatnya gitu kan. Belum ada aneh-aneh lah ya mungkin ya. Jadi tetap memaksakan untuk pakai itu. Iya, karena kan alasannya waktu itu nggak pede kan. Iya, untuk estetik lah ya buat dia. Percaya diri dia makin nambah ya, karena rambut dia kan sempat dipotong pendek kan. Lebih pendek dari yang sekarang ini kan. Jadi dia pikir mungkin dengan pakai hair extension itu bisa menambah penampilannya lebih percaya diri lah ya gitu. Lebih ke situ sih. Dan jujur dalam pribadi saya sih saya nggak setuju, nggak suka gitu. Cuman dia tetap ya udahlah, saya pikir saya udah kasih nasihat, saya udah kasih larangan gitu kan, cuman dia tetap keras kepala, ya udah ikutin aja gitu. Lebih ke situ sih gitu kan. Nah kan tadi Kak Ani sempat bilang gitu ya, sering ngelihat belatung dan sering dimimpiin. Kalau Mas Erik sendiri gimana? Kalau untuk hal-hal yang gaib atau mistis, saya sih yang saya alami sendiri ya, dengan mata kepala saya sendiri itu, kejadian itu pada saat di toko. Waktu itu kan kita buka toko di sana di Tangerang kan. Jadi itu benar-benar saya kebetulan lagi berdua sama istri. Itu kan istri dulu sempat jualan fashion ya. Butuh manekin kan. Manekin itu ukurannya ada kurang lebih 1 meter 70-an lah ya tingginya. 1 kaki batang dengan 3 cabang di bawah gitu kan. Tapi posisi saat itu tuh manekin lagi ngerebah, nggak sedang didiriin gitu. Nggak sedang di display lah ya maksudnya ya, lagi ditaruh biasa lah gitu, manekin nggak digunakan gitu ya. Tiba-tiba
kita nggak sengaja nggak ngeliat ke arah manekin kan, tapi ada yang bergerak tuh di arah situ tuh. Ternyata manekin itu berdiri, tapi nggak tiba-tiba berdirinya, slow motion lah ya bisa dikatakan kayak gitu, pelan gitu dia bangun. Sama seperti upacara ngaben tuh kan, kalau mayat dibakar kan agak bangun sedikit gitu kan, terus tidur lagi. Kaget dong kita dong, ada apa nih di ruangan itu kan cuma kita berdua doang kan. Saya nggak mikir yang jauh-jauh kemana-mana gitu kan. Mungkin sampai nggak ketemu gitu. Saya kan berusaha berpikir logis kan. Sampai nggak ketemu itu kenapa bisa seperti itu gitu kan. Kemudian ada hal-hal lagi yang menurut saya sih aneh. Itu saya sempat begitu mau pindahan toko beres-beres, kita ngeliat di tembok itu ada telapak kaki manusia. Sedang sih, nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Saya anggap sih biasa aja tadinya kan, karena saya pikir itu mungkin siapalah gitu ya, pernah nempelin kaki kotornya di tembok gitu kan, yang meninggalkan jejak gitu kan. Tapi saya pikir-pikir lagi, ini jejak sampai atas plafon. Kalau orang normal gitu kan, dia ngelapakkan kakinya itu paling 1 meter atau 2 meter nyampe lah ya, begitu kan. Tapi ini gimana ceritanya di sampai plafon gitu kan. Berarti kan muter ya, palanya di bawah dong. Entah dia muter atau dia sengaja pakai tangga, dibela-belain pakai tangga. Tapi kan saat itu kan kita doang berdua yang di situ, ya kan? Itu sih menurut saya aneh sih, yang saya lihat, saya amati sendiri gitu ya. Kayaknya kalau orang iseng ngapain gitu ya? Itu juga betul, orang iseng mau ngapain sampai segitunya gitu kan. Nah di situ mulai menggoyahkan logika saya gitu kan, sebagai orang yang apa adanya gitu, nggak terlalu percaya yang gaib-gaib, yang mistis-mistis gitu kan. Semenjak itu ya apa alasannya tetap nggak ketemu sampai saat ini sih. 2 peristiwa tadi dijelaskan secara logikanya gimana gitu ya, belum ketemu sampai sekarang gitu ya. Betul banget. Tapi setelah dipindah ke apartemen itu nggak pernah terjadi apa-apa? Paling ketika kita tidur ya, dia udah tidur, aku pun udah tidur gitu kan. Sering banget sih aku ngelihat dia tuh kalau lagi tidur tuh seperti orang kejang-kejang, histeris, tapi dalam tidur ya dia udah terlelap gitu, udah lelap tidurnya, udah pulas gitu. Sampai saya terganggu kan, suara apaan sih ini berisik banget. Ternyata istri kan, kalau teriak-teriakan gitu tapi merem, berarti kan dia mungkin lagi mimpi ya. Mimpi buruk lah ya. Seperti itu kayaknya, lagi mimpi buruk atau mimpi-mimpi nggak enak lah. Buru-buru kita langsung senggol kan, hei gitu kan. Kebangun sebentar gitu kan, setengah-setengah gitu matanya, tertidur lagi. Mulai dia tenang lagi tidurnya gitu kan. Itu sempat beberapa kali saya temuin sih. Mungkin itu yang pas Kak Hani dimimpin terus-terusan itu kali ya, di apartemen. Karena hampir seminggu ya. Itu terus-terusan ya, pas yang minta dikubur itu seminggu berturut-turut. Mungkin itu juga yang bikin di dunia nyatanya kayak begitu gitu ya, bad dream. Lihatnya ke situ kayaknya. Tapi kalau yang anaknya sendiri, cara nenanginnya gimana tuh? Pas dia ngelihat hal-hal begitu, cara ngasih tahu gimana? Baca doa. Ya kalau ke anak paling kita bacaan aja sih. Pembacaannya sebisa kita mungkin, kita baca-baca terus sampai ditenang gitu kan. Kita peluk, kita dekap, ya kita jagain lah, maksudnya gitulah. Lebih ke situ sih untuk menangkalnya gitu kan. Nggak pakai jurus-jurus apapun, nggak ada sih. Cuma itu aja sih kayaknya. Kalau untuk anak sih. Balik lagi ke pertanyaan tadi nih. Awal mulanya tuh beli di mana itu? Dapat dari mana itu? Apakah jangan-jangan ini bekas orang yang udah meninggal kah atau gimana? Nah, kalau untuk masalah itu rambutnya berasal dari mana, aku juga kurang tahu ya kayak. Karena kan yang jelas itu aku pasang di salon dan aku nggak tahu itu orang salon dapat rambut dari mana. Oh, langsung masang di salon ya. Iya, betul. Iya. Nah, cuman feeling aku seperti ini Kak. Mungkin yang pas 3-4 tahun makan aku nggak digangguin apa-apa. Kayaknya sih yang punya rambut masih sehat-sehat aja Kak, masih hidup. Nah, pas yang terakhir aku pasang rambut itu, sepertinya pemikiran aku ya kayaknya orangnya udah nggak ada. Jadi kayak berusaha buat mintain rambutnya dikuburin. Itu. Betul. Oh iya, make sense. Karena kan begini ya kayak logikanya. Rambut itu kan aurat perempuan. Iya kan, yang nggak boleh dilihat-lihat lah gitu. Iya. Nah, terus begitu dia meninggal, rambutnya itu dipakai-pakai sama orang, jadi tontonan orang. Ya, jadi kayak mungkin logika aku ke sana ya kayak kalau misalkan disinkronin dengan mimpi-mimpi aku yang minta dikuburin rambutnya itu, mungkin ke situ arahnya Kak.
Jadi kayak nggak tenang lah gitu, entah korinnya atau apa. Tadi aku juga curiga kayaknya nih ke arah sana gitu. Terus juga sempet nge-scroll komen dari TikToknya Kak Hani yang viral itu. Banyak juga yang komen. Betul. Aku dulu pernah hair extension, terus ternyata yang punya rambut itu tuh udah meninggal Iya gitu. betul. Jadi Minta dikuburin atau semacam itu gitu ya. betul Kak. Jadi kan yang ngalamin tuh bukan cuma aku aja, dan emang banyak banget yang ngalamin kejadian seperti aku. Mungkin buat orang-orang yang beruntung ya Kak ya. Ada juga tuh orang yang berkomentar, ah masa sih gitu kan, nggak percaya karena kan dia udah lama pasang, tapi kan nggak ada hal-hal aneh menimpa dia. Ya mungkin kan feeling aku tuh orangnya masih hidup gitu Kak yang punya rambutnya itu. Karena kan walau bagaimanapun rambut itu sakral banget ya Kak ya. Nah tapi kalau dari Kak Hani sendiri, ceritanya kita cerita horor ya tentang hair extension. Tapi ada pesan gak nih buat wanita-wanita di luar sana kalau mau hair extension tuh bagusnya gimana gitu biar nggak sampai kejadian nggak enak kayak gini gitu yang ditimpa Kak Hani gitu. Dan kenapa juga berkeputusan udah apa aja deh cerita ini ke sosial media gitu. Pesan aku buat yang mau pada pasang hair extension agar lebih berhati-hati lagi ya. Kalian harus cari tahu dulu asal-usulnya bagaimana. Lebih baik ditanyakan aja ke orang salonnya langsung. Nah, intinya nggak semua rambut sambung itu mengandung mistis ya Kak ya. Mungkin ini aku pas lagi dapat apesnya aja karena aku yang kurang berhati-hati dalam memilih hair extension. Nah, kenapa aku share cerita ini di sosmed? Bukan maksud aku untuk nakut-nakutin kalian ya. Aku hanya sekedar share pengalaman aku biar nggak dipendam sendiri, dan juga teman-teman bisa ngambil pesan moral dari fenomena yang aku alamin. Oke, berarti emang kalau mau hair extension itu ya aman gitu ya, tapi kita sebagai wanita gitu yang mau melakukan jasa hair extension harus dicek dulu nih. Iya betul Kak, jadi lebih ke ditanyakan aja sama yang orang salonnya itu ini rambutnya dari mana, dari yang langsung potong, dari orang yang masih hidup atau gimana. Jadi biar nggak ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa kita gitu biar Kak. sama-sama aman gitu ya. Betul. Oke, thank you udah cerita di sini Kak Hani, Mas Erik. Sama-sama. Semoga cerita ini menjadi pesan moral buat teman-teman semua ya yang dengerin. Thank you, sukses terus, sehat selalu ya kalian berdua. Ya itu dia guys, cerita yang luar biasa banget dari Kak Hani. Kalau kalian mau cerita juga di RJ5 bisa banget. Langsung aja kirim cerita di sini, nanti bakal ada admin yang balas. Siapa tahu cerita kalian bisa kita angkat di podcast Om Ahmad. Dan jangan lupa juga tonton film Sihir Pelakor 31 Juli di seluruh bioskop kesayangan kalian. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya cerita-cerita seperti ini. Jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Kak Hani, Mas Erik, RJ5 undur diri. Ciao.